ya, salah satu qori, the new qori di SDIT Bina ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pak Fauzan, dipersilakan. Pak Fauzan, monitor. Oke. Syukran Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah, Allah, Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah, Allah, Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuh Allah. wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu wassalam. Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'adda lahum ajran karima. Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Allah. Sadaqallahul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kasir Pak Fauzan. Ya, semoga kita yang membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini dapat Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya dan ampunannya kepada kita semua ya di hari Jumat yang penuh berkah. Syukran jazakallah Pak Fauzan. Oke, baik. Beranjak ke acara selanjutnya anak-anak. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD IT Bina Ilmi Palembang Darussalam. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat dari Pak Baizun. Pak Baizun, Sarjana Pendidikan. Para Pak Baizun, kami persilakan. Terima kasih Pak Fikri. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita bersalawat dulu bersama-sama ya, sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi kita ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bay buka ini dulu ya, masker dulu ya. Oke, baik Pak Bay. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ananda semua, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingin menyapa dulu nih pembicara kita yang sudah hadir nih. Kak Ari, apa kabarnya Kak Ari? Alhamdulillah Ustadz Baizun hafizallah Iya. taala, masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Kak Ari. Sambung Pak Sama-sama Ustadz ya. Baizun. Selamat datang di Palembang ya. Iya, kangen ini ingin balik ke Palembang ini. Nanti kalau di Palembang ini secara offline makan tempe sama cokonya. Iya, semoga nanti Ananda semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Kak Ari nanti ya dalam kisahnya ya hari ini ya, yang mudah-mudahan hikmahnya dapat diambil oleh Anda semua nanti. Alhamdulillah, yang pertama ini Pak Bay sampaikan yang kami hormati pembicara kita hari ini Kak Ari yang sudah hadir, kemudian struktur SD IT Bina Ilmi Palembang, waka kurikulum level 1 dan 3 serta level 4 sampai 6, kemudian level 1 sampai 3, kemudian level 4 sampai 6 maksud Pak Bay, Bunda Juli dan Bunda Nila, kemudian waka kesiswaan level 1 sampai 3 dan level 4 sampai 6 Pak Ardi dan Pak Imron, kemudian staf kurikulum kesiswaan, kemudian kepala admin beserta staf, kemudian Bapak Bunda semuanya yang sempat hadir hari ini ya, semoga Allah memberikan kesehatan, kemuliaan dan rahmatnya di hari ini, dan semua Ananda yang hadir pada acara hari ini, yang Pak Bay sayangi, yang Pak Bay cintai, semoga Allah memberikan senantiasa kecerdasan kepada kalian, memberikan
ilmu yang bermanfaat nantinya dan dituntun oleh Allah menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ananda semua hadirin yang dirahmati Allah. Kita di pertemuan kali ini dalam acara Maulid Nabi ya, yang nantinya pada acara intinya itu adanya kisah yang akan disampaikan oleh Kak Ari nanti. Sedikit yang Pak Bay ingin sampaikan untuk ananda semua dan bagi kita hadirin yang sempat hadir. Ada beberapa kisah besar atau peristiwa besar ya ananda semuanya yang mengiringi kelahiran Nabi kita yang mulia ini. Masih ingat tanggal berapa Nabi kita lahir? Boleh open mic-nya? Nabi kita dilahirkan pada tanggal Hijriah. Tepatnya tanggal berapa itu? Ada yang tahu? 11 Rabiul Awal. Yes, ya. Tutup mic-nya kembali. Benar. 12 Rabiul Awal ya. Luar biasa. Sekitar 1400 sampai 1500 tahun yang lalu ya. Sudah hampir ribuan tahun, namun kita masih ingat dengan Nabi kita Muhammad SAW karena kemuliaan beliau. Ananda semua, pada saat beliau lahir itu 14 hampir 15 abad yang lalu, banyak hal-hal yang besar terjadi yang menandai hadirnya seorang Nabi yang mulia, hadirnya seorang manusia yang mulia, yaitu beberapa tandanya adanya api pada golongan Majusi yang pada saat itu penyembah api itu mati pada saat lahirnya Nabi Rasulullah SAW lahir ya, Nabi Muhammad SAW lahir. Kemudian ada beberapa lagi, yaitu ada istana ya, atap istana di kerajaan Kisra itu juga runtuh ya, tanpa sebab itu, tahu-tahu runtuh. Kemudian yang tadi juga tanpa sebab tahu-tahu padam ya, api yang disembah oleh kaum Majusi itu. Ini adalah suatu pertanda yang menandakan bahwa akan ada manusia yang mulia yang akan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Seperti itu. Nah, itu beberapa kejadian ya, masih banyak lagi kejadiannya ya. Di antaranya yang kalian pasti ingat itu ada tentara gajah dan sebagainya yang dihancurkan oleh Allah ya, dengan burung ababil dan sebagainya. Itu penanda dari kelahiran dari seorang nabi yang mulia yang akan lahir. Nah, bukan itu saja yang ingin Pak Bay sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda yang solih dan solihah, bahwa kita dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya melewatkannya begitu saja, bahkan kita senantiasa memuliakan beliau setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu bersalawat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi harus sering-sering salawat ya, sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi nanti sebagai orang yang kita cintai, mudah-mudahan nanti kelak ananda semua, guru-guru kita dan semua orang-orang soleh di dunia ini, maupun yang hidup maupun yang telah meninggal, itu akan dikumpulkan bersama-sama bersama barisan yang mengikuti sunnah Nabi kita, begitu. Nah, ananda semua, berikutnya adalah yang perlu kita teladani ya dari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kisah-kisah dan kehidupan beliau yang menjalankan hal-hal yang mulia. Bagaimana beliau diberi gelar yang luar biasa ya, sebagai seorang yang al-amin, yang dipercaya.
Artinya Rasulullah memberikan teladan bagi kita untuk senantiasa jujur di kehidupan kita sehari-hari. Walaupun berat, jujur itu luar biasa sangat berat, namun itu yang harus kita pegang sebagai salah satu wujud kecintaan kepada Rasulullah. Atau juga jujur itu adalah salah satu hal yang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah cinta kepada Rasulullah, kemudian Allah mengajar kemudian Rasulullah yang cinta juga kepada kita mengajar kita untuk berlaku jujur. Kemudian banyak lagi yang bisa kita petik, ya. Kemudian kita harus menjadi bangsa yang cerdas, anak yang cerdas, ya, sebagaimana Rasulullah kita, ya, yang sangat cerdas. Kemudian kita juga harus senantiasa menyampaikan hal yang baik sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tugasnya menyampaikan hal-hal yang baik kepada umatnya, kepada manusia terutama, ya. Nah, kita juga sebagai seorang muslim yang meneladani Nabi kita harus senantiasa menyampaikan hal-hal yang baik kepada semua orang, ya, yang ada di sekitar kita. Tentu kita selain menyampaikan, kita juga harus menjadi teladan. Teladan tadi banyak, ya, berlaku jujur, kemudian berlaku akhlak yang baik, ya, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu beberapa hal yang dimiliki keteladan dimiliki oleh Rasulullah kita, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Ananda nanti bisa baca sirah dari Rasulullah kita. Banyak, ya, buku-buku yang bisa kalian baca, baik itu buku bergambar maupun buku-buku yang memang tebal-tebal, ya, untuk kakak-kakak kelas 6. Mari kita mengenal Nabi kita tidak hanya dengan kegiatan yang sehari saja. Mari kita mengenal Nabi kita dengan kegiatan yang lebih dalam lagi, yaitu dengan cara membaca kisah-kisah beliau. Bagaimana kisah beliau itu menginspirasi kita nantinya. Maka caranya adalah membaca kisah beliau. Mungkin itu saja dari Pak Bay, ya. 2 poin tadi ingin Pak Bay garis bawahi lagi. Mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, dan mari kita senantiasa mengikuti kebaikan-kebaikan beliau dengan cara meneladaninya. Dan kemudian mari kita juga mengenal lebih dalam tentang beliau dengan cara membaca kisahnya. Karena kalau kita tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Nah, sebagai wujud cinta kita, mari kita mengenal beliau dan mari kita menyayangi Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita menjadi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Pak Bay, ikutin pesan Pak Bay, ikuti acara dengan sampai selesai, ya. Jangan beranjak dari tempat ini, ambil manfaat yang baik dari kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Kak Ari nanti. Dan untuk itu, Pak Bay akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Pak Bay atas penyampaiannya, sambutannya, nasihat-nasihatnya kepada kita semua, ya Ananda, yang terutama adalah salah satunya kita harus bersikap jujur. Ya, jadi hal yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah sikap jujur dan kita menjadi anak yang cerdas. Jadi anak-anak SD Bina Ilmi, ya, diharuskan menjadi anak yang jujur dan anak yang cerdas. Oke, baik anak-anak yang soleh dan soleha, tidak memanjang lagi dan tidak melebar lagi, langsung saja kita dengarkan kisah, ya, kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan berkisah tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Kak Ari atau Ustadz Ari Prabowo, ya. Ya, jadi bukan Prabowo Subianto, tapi
Kak Ari juru kisah. Ini juru Ya, kisah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, Kak Ari, apa kabarnya Kak Ari? alhamdulillah khair. Ustazuna Fikri Mubarak, hafizallahu taala, masya Allah. Masya Sehat Ustaz. Allah. Alhamdulillah sehat Kak Ari. Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Semoga Kak Ari juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin, diberkahi. amin. Iya, Kak Ari, ini anak-anak SDIT Bina Ilmu tidak sabar lagi Kak Ari menunggu Siap. kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Kak Ari. Ya, tapi Ustadz Fikri, suara saya terdengar jelas? Jelas Kak Ari. Alhamdulillah. Jelas, betul. Alhamdulillah, masya Allah. Siap. Baik, anak-anak semuanya. Langsung saja Kak Ari. Ya, baik. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anak, di Jumat ini kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Tuhan yang satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Bahkan kata orang-orang yang percaya ada Tuhannya banyak ya. Bahkan dijadiin patung. Nah, itu bukan Tuhan. Tuhan kita satu dan punya kemuliaan. Bersyukur Jumat ini Allah kumpulkan kita. Yang berikutnya kita juga bersolawat kepada Rasulullah. Karena apa ya? Allah, malaikat juga bersolawat. Allah saja bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Masa kita pelit, nggak mau ya? Kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Nah, semoga juga insya Allah kita besok di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak semuanya, kita mulai kisahnya. Kisah manusia mulia. Kalau Nabi Musa kelahirannya, Masya Allah, dalam peti hanyut terbawa sungai Nil. Walaupun saat itu ada kuda Nil, buaya. Tapi Allah jaga. Selamatkan Nabi Musa. Nah, dari zaman Nabi Musa sudah terdengar nih kabar bahwa nanti akan lahir seorang nabi yang mulia di akhir sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Wah, zaman Nabi Musa sudah ada tanda-tanda Nabi Muhammad akan lahir, akan hadir. Iya, betul. Enggak cuma itu anak-anak. Kelahiran Nabi Isa itu pun juga subhanallah, Masya Allah. Ya. Katakan Maryam, siapa ayah dari bayi ini? Ya, katakan Maryam, siapa ayah dari bayi ini? Katakan Maryam, siapa ayah dari bayi ini? Orang-orang bertanya kepada Maryam, siapa ayah dari bayi yang digendongnya? Subhanallah. Bayi yang masih kecil, yang dibuai, masih digendong, yang mestinya tidak bisa berbicara, belum bisa berbicara, Allah perintahkan kepada bayi ini yang diberi nama Isa, yang adalah Nabi dan Rasul Allah, bukan anak Allah. Ya, wah, Nabi Isa pun bicara. Beliau mengatakan beliau adalah Nabi dan Rasul. Ya, nah
Demikian juga kelahiran Rasulullah ini subhanallah bikin viral. Wah, bikin viral ternyata. Gimana viralnya Kak Ari? Bagaimana tidak viral anak-anak? Sekitar 60.000 pasukan berkuda. Pasukan yang membawa unta. Dan ada belasan gajah-gajah besar. 60.000 ini bikin gempar bangsa Arab, khususnya di kota Makkah. Tapi mereka lupa di kota Makkah, Ka'bah yang mau mereka hancurkan itu milik Allah. 50 hari setelah Abrohah dan pengawal-pengawal ini Allah binasakan, 50 hari di bulan Rabiul Awal, di hari Senin, di tanggal 12, lahirlah. Yang lahirnya tadi betul, kata Ustadz Baizun sampaikan, orang-orang Majusi yang menyembah api, Tuhan api, terimalah sembahan kami. Tuhan api, terima sembahan kami. Tuhan api, terima sembahan kami. Ketika mereka lagi menyembah api, kenapa ini? Apinya kok mati? Tuhan kita mati, is dead. Wah, apinya padam. Api yang disembah mereka padam. Tanda kemuliaan kelahiran dari Nabi manusia pilihan Rasulullah Muhammad. Dan di kerajaan Kisra, tiang-tiangnya menjaga pengawalnya yang lagi berjaga. Apa itu? Wah, mereka berlarian. Dan dari kamar tempat di mana Rasulullah dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah, yang bahagia tapi sedih karena tidak ada ayah dari bayi ini. Abdullah namanya, bayi sang anak yatim ini. Lahir seorang bayi sampai sinarnya terpancar. Wah, sampai ke Persia. Subhanallah. Dan digendonglah bayi ini di depan seputaran Ka'bah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Orang-orang bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu?" "Iya Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu?" "Ku beri nama cucuku Muhammad." Apa Muhammad? Aneh sekali. Iya, aneh sekali. Kenapa namanya itu? Aneh sekali. Anak-anak, Muhammad artinya terpuji, terpuji, terpuji. Aku menginginkan, kakeknya berkata, ini cucuku akan memiliki akhlak yang terpuji dan dipuji oleh orang-orang. Benar anak-anak. Maka semuanya sayang. Rasulullah memiliki 12 paman. Ya, dan 6 bibi. Ya, cuma 2 yang memeluk Islam. Hamzah dan Abbas, yang lainnya tidak. Nah, anak-anak, Rasulullah kecil diasuh oleh ibu susu yang bernama Halimah dan Haris. Ayah angkat ya, suami dari Halimah. Dan subhanallah anak-anak, Rasulullah kecil itu disenengin sama anak-anak di seputaran Bani Sa'ad. Muhammad, ayo kita main. Muhammad, ayo kita main. Muhammad, ayo kita main. Kami senang bermain denganmu. Kau anak yang baik. Kami nggak mau kalau tidak bermain denganmu. Ayo Muhammad kita main. Ayo. Tuh anak-anak.
Karena Muhammad sejak kecil berbuat baik sama teman-temannya, ya, nggak suka ngomong jelek sama temannya, menjaga temannya, berbagi kepada temannya. Masya Allah, itu anak-anak. Sampai peristiwa besar di usia 5 tahun, Nabi kita Muhammad yang masih kecil didatangi oleh malaikat, dibelah dadanya, diambil hatinya dan dibersihkan dan dikembalikan lagi. Nah, Halimah khawatir, lalu Halimah mengembalikan kepada ibunya Aminah. Dan anak-anak, kita ingat di usia kecil Nabi kita kehilangan 2 orang tuanya, ayah dan ibunya. Setelah Nabi Muhammad melihat kuburan makam ayahnya, ketika waktu pulang di dalam perjalanan di kota Abwa, ibunya yang Rasulullah ada di sampingnya. Anakku, ibu sudah tidak kuat, nak. Kau anak ibu yang ibu sayangi. Rasul juga menjawab demikian. Rasul juga sayang sama ibunya, di samping ibunya, ditenangin ibunya, didiamkan ibunya, dipeluk ibunya, dicium ibunya. Gitu anak-anak. Sampai ibunya meninggal. Diasuhlah oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Cucuku, di mana? Langsung Rasulullah bersegera memenuhi panggilan sang kakek. Nggak pernah bilang, nanti, sebentar, nanti. Nggak, langsung. Karena itu kakek dan paman-pamannya sayang semuanya. Nah, kakek pun ya di usia antara 6 sampai 8 tahun meninggal dunia. Anakku Abu Thalib, iya ya, aku sudah tidak kuat lagi. Aku titipkan keponakanmu ini. Iya ya. Kakek pun meninggal yang begitu sayang. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Pamannya juga sayang. Tapi tahu pamannya itu orang yang nggak punya, bukan orang yang kaya. Muhammad kecil ketika Rasulullah ketika tinggal bersama pamannya tidak bikin repot, mandiri. Coba rumah pamannya Abu Thalib dan bibinya Fatimah binti Asad ini dibersihin sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengembala kambing untuk membantu dan menemani bibinya di dapur, memasak, membersihkan dapur sampai bibinya senang. Anakku, Muhammad dipanggilnya anak ya. Bibi sayang denganmu. Gitu. Lalu bibinya, silakan makan dulu Muhammad, tidak usah menunggu saudaramu. Rasulullah menjawab tidak. Rasulullah sangat sayang sama saudaranya. Ya, sama anak-anak pamannya Abu Thalib. Ditunggulah anak-anak pamannya dan makan bersama dan Masya Allah penuh keberkahan. Tuh, Rasulullah juga tidak suka ada orang yang dizalimin. Ya, ada orang Yaman diambil paksa yang dia milikin, lalu orang Yaman ini mengadu kepada pemuka Quraisy dan akhirnya berkumpul di sidang dalam rapat dan Rasulullah hadir. Rasulullah hadir untuk mengatakan tidak suka dengan kezaliman, tidak suka dengan orang yang suka mengganggu, menganiaya. Tuh, subhanallah. Dan anak-anak, Masya Allah. Ya, sampai pendeta pun yang tidak pernah turun, akhirnya turun dan mengetahui inilah Nabi. Subhanallah. Sampai gelar Al-Amin diberikan kepada Rasulullah Muhammad. Mereka sedang memperbaiki Ka'bah, lalu meletakkan Hajar Aswadnya, lalu ketika selesai, mereka saling bertengkar. Lalu bagaimana?
Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini kembali? Kamilah. Bani yang paling berhak. Bukan engkau. Aku yang berhak meletakkan itu. Tidak. Aku. Ya. Kalau begitu kita. Terus ada yang mulai, jangan kalian saling berkelahi, bertengkar. Lalu gimana? Bagaimana kalau kita meminta orang yang datang menuju sini. Dia selalu datang. Nah, dia yang akan menengahi, melerai, menyelesaikan urusan kita. Bagaimana? Baiklah, kami tunggu. Siapa yang akan datang, yang akan menjadikan kita tidak berkelahi dan menyelesaikan masalah kita, meletakkan batu Hajar Aswad ini. Baik, kita lihat. Anak-anak mereka menunggu. Tahukah siapa yang datang? Siapa? Ya, Rasulullah yang datang. Wah, itu dia datang. Muhammad yang datang. Iya, Muhammad yang datang. Wah, kalau Muhammad aku setuju. Aku juga setuju. Kenapa kalian setuju? Karena Muhammad itu baik ucapannya, tidak pernah menyakitin, dan Nabi Muhammad itu suka menepati janji. Sampai Rasulullah itu pernah berjanji, lalu orang yang berjanji itu lupa. 3 hari Rasulullah menunggu di tempatnya, tidak pulang untuk menepati janji. Subhanallah. Ya, lalu Rasulullah diminta, dan beliau cerdas karena suka belajar, suka membaca apa yang ada di sekitarnya. Dibuka serbannya, lalu diminta orang-orang pemimpin Quraisy itu memegang di setiap kainnya. Lalu beliau meletakkan batu Hajar Aswad itu di kain itu dan dibawa bersama. Wah, kau memang cerdas Muhammad. Kenapa tidak kami pikirkan sebelumnya? Wah, kita bersatu. Kita tidak jadi berkelahi gara-gara Muhammad. Muhammad, kami cinta denganmu. Kau al-amin, 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 al-amin. Subhanallah. Dan Rasulullah meletakkan. Anak-anak, semua sayang. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, orang-orang yang tadinya sayang itu membenci, bahkan paman-pamannya, ya. Hamzah dan Abbas itu memeluk Islam, ya. Nah, anak-anak, diangkatlah Rasulullah menjadi nabi yang fatona, tablik, ya, lalu siddiq, ya, dan amanah. Subhanallah. Allah ajarkan setiap kebaikan itu diajarkan oleh Rasulullah 24 jam. Dari bangun pagi, tidur, bangun lagi, 24 jam Rasul mengajarkan bagaimana anak Islam itu melakukan sesuatu yang Allah cinta. Bangun tidur, berdoa, bersihin mata, bersihin tempat tidur, berwudu, ya, sholat, lalu belajar, menuntut ilmu. Subhanallah. Semua kebaikan-kebaikan itu Rasul yang mengajarkan. Nah, anak-anak, siapa yang sayang dengan Rasulullah? Angkat tangan. Siapa yang sayang sama Rasulullah? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tinggi banget. Lebih tinggi. Tinggi lagi. Iya, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang sayang? Nah, siapa yang pernah nolong ibunya beliin gula di warung? Angkat tangan. Siapa yang pernah buatin bapak, ibu, abi, umi minuman, teh, kopi? Angkat tangan.
Siapa yang pernah mijetin abi, umi, ayah, ibu, angkat tangan. Siapa yang suka pakai baju dari tangan kanan, keluar lepas tangan kiri, lalu suka berangkat ke sekolah dengan senang hati, angkat tangan. Siapa yang tidurnya berdoa, angkat tangan. Siapa yang mau ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, angkat tangan. Siapa yang kalau ketemu dengan teman mengucapkan salam, assalamualaikum, angkat tangan. Wah, anak-anak, ternyata semua kebaikan itu Rasulullah yang mengajarkan. Nah, sayang tidak kalian dengan Rasulullah? Cinta? Tangannya gini. Coba, siapa yang cinta sama Rasulullah? Cintrong. Bilang, cintrong. Cinta strong. Cinta yang kuat kepada Rasulullah. Ya. Nah, anak-anak, siapa yang sayang sama Rasulullah, maka lakukan kebaikan. Siapa yang suka melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan sampai kepada Rasulullah. Dan besok yang paling pertama masuk surga adalah kita. Di depannya Rasulullah, kita di belakangnya. Siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Iya. Nah, kitalah yang paling pertama nanti masuk surga umatnya Rasulullah. Wah, alhamdulillah nih anak-anak. Mulai hari ini kalau begitu kita, kalau sayang sama Rasulullah, kita melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu akan sampai kepada Rasulullah. Siap? Cintrong Rasulullah. Bilang, cintrong Rasulullah. Cinta strong. Cinta yang kuat kepada Rasulullah. Iya. Nah, yuk kita jangan juga lalai dari bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, Masya Allah. Nanti kita akan ketemu Rasulullah di surga. Wah, itu Rasulullah. Kita peluk, kita cium. Siapa yang ingin meluk Rasulullah? Siapa yang ingin cium Rasulullah? Siapa yang ingin cium salim Rasulullah? Masya Allah ya. Nah, anak-anak, semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita dengan Rasulullah Muhammad di surga ya. Amin. Allahumma amin. Nah, demikian Ustadz Fikri Mubarak. Semoga insya Allah menjadi teladan buat kita. Bila kita melakukan kebaikan, bila kita menegakkan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka amalan itu akan sampai kepada Rasulullah. Dan besok kita akan bersama Rasulullah. Iya. Demikian Ustadz Fikri Mubarak. Kisah yang disampaikan semoga bermanfaat. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oke, syukron jazakallah khair Kak Ari. Masya Allah, sangat luar biasa Kak Ari menyampaikan kisah tentang Nabi Muhammad SAW dari awal Nabi Muhammad lahir sampai Rasulullah SAW menyelesaikan masalah tadi ya, menyelesaikan masalah dengan seluruh bangsa-bangsa yang ada di Arab seperti itu. Wah, Kak Ari, banyak sekali anak-anak tadi yang Pak Fikri lihat sampai ketawanya terbahak-bahak, terjungkal-jungkal mendengarnya. Masya Allah. Semuanya dari 500-an peserta, ada sekitar 400-an yang buka video Kak Ari. Masya Allah, luar biasa. Begitu antusiasnya mendengarkan kisah-kisah dari Kak Ari. Masya Allah.